Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Rembuk Supate, Desa Jerowangi, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, hari ini saya nyatakan dibuka. Ini mau sampun disampaikan oleh Bapak Ketua BPDW apa inti dari acara yang mau kita laksanakan ini. Jadi memang di pertengahan tahun ini adalah kegiatan rutinan setiap tahun berjalan, yaitu Rembuk Stunting tahun 2026. Kenapa program ini selalu kita laksanakan setiap tahun? Karena memang ini merupakan program dalam penanganan stunting ini merupakan program prioritas nasional yang wajib kita dukung demi masa depan anak-anak kita. Tersebut mudah-mudahan dengan adanya Rembuk Stunting ini nantinya bisa memecahkan masalah yang ada di desa kita, khususnya dalam penanganan hubungan stunting. Karena mengingat di desa Jerowangi ini masih ada kategori balita yang masuk dalam stunting. Terus kita ini melaksanakan Rembuk Stunting. Nah, Rembuk Stunting ini bagian dari perencanaan sebelum adanya pelaksanaan kegiatan. Maka jenengan ini akan melaksanakan pelanggaran mekanisme pembangunan yang ada di desa ini. Awalnya adalah perencanaan, lalu ada pelanggaran, pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban. Jadi untuk melaksanakan maka kita merencanakan lebih dulu. Nah, next Mbak, untuk peran desa dalam Rembuk Stunting ini ada di mana? Selain ada di perencanaan, yaitu ada di layanan dan juga di sasaran. Desa ini nanti memastikan bahwa sasaran-sasaran keluarga ini akan mendatangi layanan yang sudah disediakan oleh desa, layanan sosial dasar kesehatan ya. Nah, itu nanti kalau desa secara kewenangan lokal tidak mampu menyediakan, maka akan mengkoordinasikannya dengan dinas terkait, Ibu. Mohon izin untuk memaparkan laporan jumlah sasaran terkait jumlah balita stunting dan wasting, serta nanti akan dipaparkan hasil asesmen masalah yang terjadi pada balita stunting dan juga wasting. Berikut sasaran balita pada Desember 2025 dan Juni 2026 mengalami peningkatan terutama pada angka wasting. Di sini tertulis 4 karena memang ada satu balita yang termasuk ke dalam stunting dan juga wasting. Kenapa di sini tertulis 4? Karena apabila ditulis 5 pada scorecard, jadi satu balita ini apabila ditulis stunting dan juga wasting maka akan terhitung 2 balita. Jadi sedangkan di pelayanan hanya terhitung 1, sehingga mempengaruhi angka konvergensi stunting, sehingga hanya ditulis 4 saja pada wasting, seperti itu. Jadi agar tidak double data karena termasuk stunting dan juga wasting. Kemudian pada sasaran ibu hamil di bulan Juni 2026 terdapat ibu dengan kekurangan energi kronis, yaitu terdapat 2 ibu hamil dan termasuk ke dalam risiko tinggi, yaitu 1 ibu. Tetapi pada bulan Juli 2026 ini hanya tersisa ibu hamil dan tidak termasuk ke dalam resti maupun kek. Kemudian untuk sasaran remaja putri mengalami peningkatan dari Desember 2025 dan Juni 2026. Pada Juni 2026 yaitu terdapat 165 remaja putri dan tidak termasuk ke dalam kategori rentan. Dikategorikan rentan di sini apabila mengalami anemia, seperti itu. Kemudian pada sasaran calon pengantin pada Juni 2026 terdapat 7 pengantin
Jadi ini periode Januari sampai dengan Juni 2006 terdapat 6 catin yang tidak rentan, kemudian ada 1 catin rentan karena memang menikah pada usia yang masih tergolong dini, seperti itu. Nah, ini dia hasil asesmen. Jadi beberapa hari sebelum diadakan kegiatan rembuk santing ini, kami mengadakan asesmen terhadap asesmen berupa penyebaran kuesioner, di mana di dalam kuesioner itu berisi pertanyaan-pertanyaan yang mencakup aspek apa saja yang diduga berkaitan dengan status gizi balita. Jadi terima kasih kepada Ibu Kader kemarin sudah membantu proses asesmen ini. Jadi pada aspek riwayat kehamilan dan kelahiran, kami merecall kembali aspek riwayat kehamilan dan kelahiran ini. Jadi ada ibu anemia pada saat hamil yaitu 2 orang, kemudian bayi dengan BBLR 2 orang, dan seluruhnya anak dengan stunting dan wasting ini lahir cukup bulan. Kemudian pada aspek riwayat pemenuhan nutrisi, memang hampir seluruh anak dengan stunting dan wasting ini mengalami GTM atau picky eater, jadi menolak untuk makan dan pilih-pilih dalam jenis makanannya, seperti itu. Ini terdapat 12 anak, jadi hampir seluruhnya dari jumlah keseluruhan 13 anak. Kemudian terkait makanan utama yang seharusnya paling tidak 3 kali sehari, tetapi masih ada anak yang hanya makan 2 kali sehari, bahkan ada juga yang sampai 1 kali sehari gitu, dan itu terdapat 7 anak. Kemudian pada pemenuhan protein hewani masih terdapat anak yang memang pemenuhan protein hewaninya belum cukup, di mana tidak dalam 1 kali makan setiap hari tidak semuanya ada komposisi protein hewani. Dan kemudian riwayat penyakit hanya 3 anak yang mengalami ISPA berulang di 3 bulan terakhir. Kemudian dalam pemanfaatan PMT